Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan tata cara pemberian cuti bagi CPNS dan PNS yang akan bertugas di tahun 2022 ini. Ada beberapa aturan yang akan mengatur terkait dengan cuti baik itu CPNS dan PNS, serta cuti-cuti apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan di tahun 2022 ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa seperti biasa untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya ya, terkait dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, baik itu PNS ataupun CPNS ya teman-teman ya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, yaitu salah satunya adalah cuti ya teman-teman ya. Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Di sini juga dijelaskan yang berhak untuk memberikan izin cuti ini institusi pusat ya teman-teman ya, Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga non-kementerian, lembaga negara yaitu Sekjen pada Sekretariat Lembaga Negara, dan lembaga non-struktural termasuk Sekretaris Mahkamah Agung. Dan yang ini adalah institusi daerah, gubernur atau pemerintah provinsi, bupati atau wali kota, atau pemerintah kabupaten dan kota. Nah, di sini juga ada jenis-jenis cuti PNS yang akan teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman gunakan di tahun 2022 ini. Yang pertama itu adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait cuti-cuti yang akan teman-teman CPNS dapatkan di tahun 2022 ini ya teman-teman ya. Karena memang ada beberapa cuti itu yang memiliki syarat seperti minimal sudah harus 5 tahun bekerja, 1 tahun bekerja, seperti itu. Nah, di sini cuti yang pertama itu adalah cuti tahunan. Cuti tahunan bisa didapatkan oleh PNS dan CPNS yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus. Lama waktu cuti tahunan maksimal adalah 12 hari kerja dan minimal 1 hari kerja. Jika cuti tahunan itu akan dipakai di lokasi dengan sarana perhubungan minim, masa cuti dapat ditambah paling lama 12 hari kalender hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan. Juga dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk waktu paling lama 18 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, sisa waktu cuti yang dimaksud itu adalah cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan, bisa digunakan pada tahun berikutnya paling lama 6 hari kerja. Selain itu, jika hak cuti tahunan tidak digunakan dalam 2 tahun atau lebih berturut-turut, bisa dipakai dalam tahun berikutnya untuk waktu paling lama 24 hari kerja, termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, terkait dengan untuk mendapatkan izin cuti tahunan, PNS atau CPNS wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan izin cuti. Permintaan tertulis itu menjadi dasar pemberian izin cuti oleh pejabat yang berwenang. Sebagai catatan, pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Baiklah, untuk teman-teman yang saat ini masih mencari atau masih pusing untuk mencari baju dinas kemeja putih atau celana hitam atau baju keki atau misalkan baju batik ya, atau misalkan juga baju kemeja-kemeja untuk di hari Jumat atau Sabtu ya teman-teman ya, silahkan untuk mengunjungi link Shopee yang sudah aku rekomendasikan, dan linknya sudah aku taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Silahkan untuk dikepo-kepo dulu aja, kalau misalkan berminat silahkan untuk dicek out saja teman-teman. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman ya. Cuti yang selanjutnya itu adalah cuti sakit. Setiap PNS yang sakit berhak atas cuti sakit. Jika PNS sakit selama 1 hari, dapat menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis ke atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. Bagi PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan.
Jika PNS sakit selama lebih dari 1 hari, yakni sampai 14 hari, CPNS ataupun PNS berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS tersebut mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter. Cuti yang selanjutnya adalah cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga, PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan. Dalam hal tertentu, PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 bulan. Di sini maksudnya adalah maksimal 3 bulan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman hanya ingin mengajukan cuti melahirkan itu 1 bulan atau bisa juga 2 bulan sudah cukup, itu juga boleh, asal tidak melebihi dari 3 bulan. Dan ini juga berlaku untuk CPNS ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman baru bertugas 1 bulan, seminggu, 2 hari atau 3 hari seperti itu. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS bisa mendapatkan cuti besar. Untuk pemberian izin cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan. 1. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. 2. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan selama 3 bulan. Masih di dalam cuti melahirkan, agar bisa menggunakan hak cuti melahirkan, PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Permintaan tertulis menjadi dasar pemberian izin cuti melahirkan. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS tetap menerima penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Yang tidak teman-teman dapatkan ketika dalam masa cuti itu adalah tunjangan kinerja atau TPP ya teman-teman ya. Kemudian pembahasan cuti selanjutnya itu adalah cuti karena alasan penting. PNS atau CPNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila yang pertama, ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan menurut peraturan perundangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia. Atau melangsungkan perkawinan. Nah, di poin melangsungkan perkawinan ini yang sering sekali untuk CPNS tanyakan ya. Jadi terkait dengan cuti karena alasan penting, ini salah satunya adalah melangsungkan perkawinan. Jadi ini sama dengan yang cuti sebelumnya itu melahirkan. Teman-teman meskipun baru bertugas seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan atau 2 bulan, itu berhak untuk mendapatkan cuti karena alasan penting. Yaitu alasannya adalah melangsungkan perkawinan. Untuk maksimal cutinya itu adalah 1 bulan ya teman-teman ya untuk melangsungkan perkawinan, dan minimal itu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Aku lupa juga untuk minimalnya. Yang jelas untuk maksimalnya itu teman-teman mendapatkan cuti selama 1 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya meminta 2 minggu atau 1 minggu, itu juga boleh asal tidak melewati dari 1 bulan. Kalau untuk pengalamanku dulu, aku hanya meminta waktu selama 2 minggu ya teman-teman ya, karena memang baru bertugas 1 minggu di tempat yang baru, aku sudah meminta izin cuti. Ya kalau misalkan sudah lama ya aku mungkin minta 1 bulan ya. Di sini juga dijelaskan cuti karena alasan penting sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit perawatan kesehatan. PNS atau CPNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi cesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Nah, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kalau misalkan untuk istri itu sudah jelas diatur di cuti melahirkan. Nah, ternyata di aturan tentang cuti karena alasan penting ini juga diatur untuk PNS laki-laki yang istrinya sedang melahirkan atau operasi cesar. Jadi kita mendapat kesempatan untuk cuti juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan istri kita sedang melahirkan, kalau tidak salah itu maksimal selama 2 minggu. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga atau RT. Nah, selanjutnya ini adalah ketentuan lain-lain. PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Misalkan teman-teman mendapatkan jatah cutinya itu selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu teman-teman dipanggil untuk kepentingan dinas mendesak selama 1 minggu. Jadi
Terkait dengan cutinya teman-teman, itu baru digunakan selama 3 minggu. Jadi 1 minggunya itu terhitung teman-teman belum menggunakan cuti karena dipanggil untuk kepentingan dinas mendesak. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh PPK. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman terkait dengan tata cara pemberian cuti bagi CPNS dan PNS. Jadi clear ya teman-teman ya, waktu itu yang bertanya, "Bang, apakah CPNS boleh untuk mengajukan cuti melahirkan atau cuti menikah?" Seperti itu. Di sini sudah jelas ya teman-teman ya, diatur di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cuti melahirkan, ingin cuti sakit, ingin cuti alasan penting, ingin cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara, ini sudah jelas diatur di peraturan pemerintah seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga informasi ini membantu teman-teman sekalian. Dan kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silahkan saja untuk mengisi di kolom komentar. Dan misalkan teman-teman yang masih bingung atau masih kurang jelas ya terkait dengan penjelasan dari tata cara pemberian cuti ini, silahkan teman-teman untuk nge-DM langsung di Instagram aku di @almuzafir. Insya Allah akan langsung aku balas. Baiklah teman-teman, segitu dulu untuk videonya. Bye-bye.